Salam guru penggerak. Di video kali ini saya akan menyampaikan refleksi Dwi Mingguan 4 modul 1.4 Budaya Positif calon guru penggerak oleh saya Pontianus Aki SPD dari SMA Negeri 1 Amfuang Timur, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kupang. Jurnal refleksi Dwi Mingguan 4 pada modul 1.4 Budaya Positif saya buat dengan model 4F, yaitu facts, peristiwa, yang kedua feelings atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, yang keempat feature atau penerapan. Yang pertama, facts atau peristiwa. Kegiatan modul 1.4 dimulai pada tanggal 30 Juli 2024, di mana di awal modul 1.4 ini pada bagian 1.4.b diawali dengan video pengantar surat dari instruktur tentang budaya positif. Satu kalimat yang saya petik dari video pengantar ini adalah, belajar adalah kunci dari mengajar, belajar adalah modal bisa mengajar, dan modal utama guru penggerak adalah semangat untuk belajar. Selanjutnya di tanggal 1 Agustus 2024 saya mulai mengerjakan isian dan komentar pada bagian modul 1.4.d tentang forum komunikasi sampai pada 1.4.f.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dan selanjutnya di tanggal 2 Agustus 2024, saya mulai mempelajari materi, mengerjakan isian dan komentar pada bagian modul 1.2.f.2, teori motivasi, hukuman dan pelanggaran, sampai pada 1.4.f.5, restitusi 5 posisi kontrol. Pada modul 1.4 budaya positif ini, di bagian bahan pembelajaran, mengerjakan isian dan komentar, saya hampir kewalahan karena waktu dan jaringan yang kurang mendukung. Namun karena semangat saya dalam proses pendidikan guru penggerak ini, saya terus berusaha dengan berbagai cara untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada di setiap submodul. Selanjutnya di tanggal 6 Agustus 2024 sampailah pada bagian modul 1.4.g, ruang kolaborasi modul kerja kelompok, di mana pada bagian modul ini saya bersama rekan CGP dalam kelas melaksanakan ruang kolaborasi yang dibimbing langsung oleh ibu fasilitator. Dalam ruang kolaborasi ini juga saya bersama rekan CGP dibagi dalam 3 kelompok untuk mendiskusikan tentang budaya positif dengan 4 studi kasus. Berikut di tanggal 7 Agustus 2024 masuk pada bagian modul 1.4.3.1, ruang kolaborasi, presentasi dan diskusi. Di bagian modul ini saya bersama rekan CGP dalam kelas dibimbing juga oleh ibu fasilitator melaksanakan diskusi dan presentasi kelompok sesuai dengan hasil diskusi yang sudah dikerjakan pada ruang kolaborasi sebelumnya. Yang berikut feelings atau perasaan. Selama mempelajari modul 1.4 ini, perasaan saya sangat senang dan sangat menarik karena membuat saya sebagai seorang guru mengenal budaya positif yang sesungguhnya dan harus dapat saya terapkan di lingkungan sekolah saya di SMA Negeri 1 Amfuang Timur. Hal yang menarik dan membuat saya senang dari modul 1.4, ketika saya menerapkan dan membuat keyakinan kelas, disitulah saya melihat sesuatu yang berbeda. Karena murid sangat antusias dengan kesadarannya mengungkapkan nilai-nilai kebajikan disiplin positif yang akan diyakininya. Dan saya sangat senang setelah membuat keyakinan kelas, saya melihat murid sangat antusias untuk melaksanakannya. Pada modul 1.4 ini juga sebagai CGP sangat menarik bagi saya. Karena dalam ruang kolaborasi, diskusi kelompok dan presentasi kelompok, saya dapat mengenal tindakan dan juga budaya positif dari rekan-rekan CGP lainnya di kelas dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi di sekolahnya masing-masing sesuai dengan pengalamannya. Tentu dari forum diskusi ruang kolaborasi ini pada modul 1.4, sebagai CGP saya mendapat ilmu baru dan pengalaman baru terkait budaya positif, tindakan dan sikap yang baik sebagai seorang guru yang dapat saya terapkan di sekolah saya. Yang berikut findings atau pembelajaran. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Selanjutnya, agar dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, guru harus memahami dan dapat menerapkan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, segitiga restitusi. Dan yang terakhir, restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid di sekolah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid di sekolah kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang dan motivasi yang tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan mulia. Jadi secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak atau siswa tanpa ada hukuman dan hadiah. Untuk nilai-nilai kebajikan universal seperti yang tertera pada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Salah satu yang tertera pada tabel stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan seterusnya. Yang berikut teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 posisi kontrol menurut Diana Gosen, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan kelas di setiap proses pembelajaran di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada murid? Apakah memerdekakan? Dan apakah memandirikan murid? Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik dan tepat yang perlu diterapkan seorang guru di lingkungan sekolah adalah posisi manajer. Berikut kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita sebagai pendidik mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Maka sebagai seorang pendidik, kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Selanjutnya, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid di sekolah pun demikian, di mana mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan di sekolah yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Bukan sekadar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan yang sesungguhnya. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang mereka lakukan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 unsur segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Terakhir, feature atau penerapan. Sebagai seorang guru penggerak, penerapannya ke depan yang saya lakukan di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri.
karena keyakinan nilai-nilai yang saya percaya untuk menghargai diri sendiri dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Yang kedua, melakukan pengimbasan dan berbagi kepada rekan sejawat di sekolah saya, SMA Negeri 1 Ampang Timur, tentang apa yang sudah saya pelajari dan saya praktekkan tentang budaya positif. Kesimpulan, setelah mempelajari dan memahami materi pada modul 1.4 budaya positif, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif di sekolah menggunakan restitusi, menempatkan diri dengan posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan kelas atau sekolah, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi.